Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita masih tetap belajar online. Mudah-mudahan kalian masih juga tetap semangat di rumah, begitu juga dengan ayah dan bunda. Terima kasih banyak atas bimbingannya di rumah untuk putra-putrinya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita awali dengan bismillah bersama-sama ya. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN, yaitu tema 6 masih di subtema 4 tentang energi dan perubahannya. Nah, di setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Kemudian hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Nah, kita akan belajar dulu ya energi dan sumber energinya. Tentunya di sini ada pengaruh energi, kemudian ada sumber energi dan kegunaannya, kemudian cara menghemat energi. Nah, nanti akan Ibu sampaikan juga ya. Cara menghemat energi adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian hemat termasuk sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-5 Pancasila yang tadi sudah Ibu bacakan dulu juga ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ini adalah simbol ya. Kemudian di sini ada simbolnya padi dan kapas. Nah, kita lihat gambar di bawah ini ada anak laki-laki ya sedang menonton televisi, tetapi dia melakukan pemborosan. Coba lihat ya, kalian lihat di sini ada televisi, dia menyalakan televisi, kemudian tapi tidak ditonton, kemudian air terus mengalir ya, kemudian ada radio juga tetap dinyalakan, kemudian lampu juga tetap menyala. Nah, ini adalah perbuatan yang boros ya, yang tidak boleh kalian tiru. Nah, berperilaku boros berarti tidak peduli dengan orang lain ya. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati, seperti itu. Jadi kalian tidak boleh berlaku boros, karena berlaku boros itu adalah perbuatan setan. Nah, berikut adalah contoh perilaku pemborosan energi dan saran perbaikannya bagaimana. Nah, di sini menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima Pancasila. Perilaku pemborosan itu menggunakan permainan yang memerlukan listrik. Contohnya misalnya kalian memiliki yang putra ya, memiliki mobil remote misalnya. Nah, itu semaunya dimainkan misalnya, padahal itu harus dicas juga, atau yang memerlukan menggunakan listrik. Kemudian menggunakan alat elektronik dalam waktu bersamaan, misalnya tadi seperti gambar yang tadi, menonton iya, menyalakan lampu iya, menyalakan radio juga iya gitu ya. Nah, ini secara bersamaan itu tidak boleh. Kemudian membiarkan lampu kamar mandi hidup setelah digunakan, padahal kita ketika setelah menggunakan harus dimatikan kembali. Kemudian membiarkan air keran mengalir saat menyabuni tangan ya. Jadi kalian harus memakainya dengan secukupnya ya. Jadi tidak boleh air keran itu terus mengalir ya, padahal kita sudah memakainya, sudah selesai ya menyabunnya misalnya. Kemudian bermain air hingga halaman rumah
menjadi becek. Nah, ini yang tidak boleh kalian lakukan karena ini adalah perilaku boros. Membiarkan televisi menyala saat tidur. Nah ya, kalian juga ini tidak boleh dilakukan di rumah. Kemudian memakai kendaraan bermotor ke tempat yang dekat. Padahal kalau ke tempat yang dekat kan bisa dilakukan dengan berjalan kaki ataupun bersepeda. Itu ya. Kemudian saran perbaikannya apa? Di sini adalah memilih permainan yang tidak memerlukan listrik ya. Contohnya apa? Misalnya kalian bermain bola, nah itu kan tidak memerlukan listrik ya. Kemudian mematikan alat elektronik yang tidak digunakan. Kemudian mematikan lampu kamar mandi setelah digunakan. Nah, di sini menutup keran air itu menyabuni tangan ya, jadi ditutup kembali. Kemudian memilih permainan lain yang tidak membuang-buang air. Nah, di sini mematikan televisi sebelum tidur. Kemudian tadi ya, bersepeda atau berjalan kaki ke tempat yang dekat. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi, yaitu energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi yang kita gunakan kebanyakan nih berasal dari bahan bakar minyak. Kemudian ketersediaan minyak bumi ini semakin menipis, jadi akibat kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat. Tentunya di sini ada hak dan kewajiban, yaitu ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni menghemat ketersediaan minyak bumi merupakan kewajiban kita juga ya, untuk kita semua. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, namun kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat energi pula. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam menghemat energi itu kita akan pelaksanaannya ya, pelaksanaan hak dan kewajiban jadi harus secara seimbang. Itu akan memberikan dampak yang baik, misalnya cadangan energi dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli tentunya ya terhadap lingkungan kita. Kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penggunaan energi itu dapat dilakukan di mana saja ya, seperti di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Dan tentunya kita di tempat umum juga sama ya. Jadi harus penggunaan energi kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut adalah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, di sini hak kalian di rumah apa? Misalnya mendapatkan makanan, yaitu kewajibannya makan secukupnya, kemudian makan makanan yang sehat ya, dan thayyib juga ya. Jadi kalau misalnya ada makanan sehat tapi tidak thayyib, nah itu akan nanti masuk ke dalam tubuh kita itu tidak tidak sehat ya. Kemudian menghabiskan makanan. Jadi kalau kalian makan di rumah itu tidak ada sisa ya, apalagi misalnya ketika kita makan berjamaah bersama keluarga itu tidak ada lagi makanan-makanan yang sisa. Kemudian kalian juga memiliki hak bermain ya. Nah, kewajibannya itu apa? Tidak menghabiskan air bersih. Nah, seperti di gambar ini itu tidak boleh karena ini adalah perbuatan boros. Kemudian bermain dengan permainan yang hemat energi. Nah, hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi, yaitu menggunakan energi seperlunya, merupakan kewajiban kita. Kewajiban menghemat energi dapat dilaksanakan di rumah, di sekolah maupun di tempat lainnya atau di lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan energi secara bijak, ya, kita akan mendapatkan hak untuk menggunakan energi. Hak yang dapat kita peroleh itu seperti apa? Memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Jadi selain mengeringkan pakaian, kita juga bisa berjemur. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita sangat memerlukan sekali adanya sinar matahari ya untuk menghangatkan tubuh kita. Kerjasama ya untuk menghemat energi, di sini kerjasama dan kekompakan ya harusnya dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kemudian kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi. Nah, di sini ada gambar ya contoh kerjasama contoh kerjasamanya apa? Yaitu
kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Ya, contohnya misalnya ketika ada kerja bakti di lingkungan rumah, kita juga harus ikut bersama bergotong royong. Jadi tidak dengan semaunya, misalnya kita hanya di rumah saja berleha-leha, itu contoh yang tidak baik. Kemudian contohnya saat bekerja bakti atau kerja bakti di lingkungan tentunya, yaitu untuk menjaga kelestarian air di lingkungan, supaya ya air yang menggenang misalnya di lingkungan rumah atau di depan rumah itu bisa kembali dengan baik. Oke, itu ya anak-anakku sekalian, cara menghemat energi, yaitu antara hak dan kewajiban itu tadi harus seimbang ya. Kalian tidak boleh melakukan boros ya, karena perbuatan boros itu adalah perbuatannya setan ya. Tentunya kita tidak mau jadi temannya setan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nah, sebelum Ibu tutup, di sini ada tugas ya untuk kalian semua anak soleh-soleha, yaitu di buku pena halaman 185 dan 186. Jangan lupa nanti setelah selesai mengerjakan dikirim ke walas masing-masing. Baik, terima kasih. Kita ucapkan dulu, akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.